Selamat datang lagi di sesi eksplorasi kita. Kali ini kita punya banyak bahan menarik nih buat Anda. Ada riset dari HBR, soal emotional intelligence, kepemimpinan otentik, terus soal resilience, influence, sampai kebahagiaan juga. Intinya sih satu, gimana ya para pemimpin itu nemuin mengapanya, tujuannya gitu, buat diri sendiri sama buat organisasi. Dan yang lebih penting lagi, gimana mengapa tadi itu bisa jadi dampak nyata. Jadi apanya gitu. Kita coba cari kompas kepemimpinan Anda bareng-bareng lah ya. Betul, betul. Sumber-sumber ini nunjukin kalau tujuan itu bukan cuma kata-kata manis loh, yang dipajang di dinding kantor gitu. Bukan sekedar slogan ya. Iya, bukan. Ini tuh fondasi. Fondasi kepemimpinan yang beneran ngefek. Dan ini semua nyambungnya ke kecerdasan emosional kan? Kemampuan pahami diri, pahami orang lain. Oke. Nah, kita bakal lihat nih gimana pengenalan diri, terus nilai-nilai pribadi kita itu jadi kunci. Kunci buat apa? Buat menginspirasi, ya kan? Sama buat bawa hasil nyata. Mari kita kupas pelan-pelan buat Anda. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, dari diri sendiri. Gimana sih caranya nemuin tujuan pribadi itu? Kayaknya kuncinya ada di cerita hidup kita ya. Persis. Sumber-sumber kita nyebutin gitu perjalanan jadi pemimpin otentik itu sering banget malah dimulai dari kita berani ngelihat ke belakang. Memahami kisah hidup kita sendiri. Tepat sekali. Cerita hidup itu kan ngasih konteks ya, ngasih makna. Dan yang menarik nih, kepemimpinan otentik itu, sumber kekuatannya tuh bukan melulu dari hal-hal luar. Maksudnya kayak jabatan, gaji gitu? Iya, bukan cuma itu. Justru datangnya dari dalam. Motivasi intrinsik, kalau istilah kerennya. Contohnya gimana tuh motivasi intrinsik? Isu sosial yang Anda yakini banget. Atau sesederhana pengen bikin perbedaan aja gitu. Dan biasanya pengalaman masa lalu, bahkan yang sulit, itu yang justru menempah nilai-nilai inti ini. Nilai yang jadi pegangan kita waktu ambil keputusan penting. Wah, menarik nih. Jadi bukan soal jadi pemimpin yang sempurna tanpa celah ya, tapi justru gimana kita bisa pakai pengalaman hidup, bahkan yang mungkin kurang enak, jadi sumber kekuatan. Betul banget. Kayak contoh Daniel Vesela dari Novartis itu kan, wah dalam banget ya. Pengalaman masa kecilnya yang penuh tantangan, sakit, kehilangan keluarga. Iya. Itu justru yang katanya membentuk nilai kemanusiaan dia yang kuat dalam memimpin, pengampunan, kasih sayang. Itu koneksi yang kuat banget ya antara luka, nilai, sama kepemimpinan. Yang bikin kepemimpinan itu terasa asli. Punya akar yang kuat, nggak dibuat-buat. Sip, paham. Itu kan soal mengapa personal kita. Kompas internal kita lah ya. Jadi gimana caranya biar kompas pribadi ini bisa nyambung, bisa selaras gitu sama peta organisasi. Gimana biar tujuan ini nular ke tim? Nah, ini dia nih tantangannya. Nggak gampang memang. Pemimpin perlu pinter merangkai tujuan bersama. Tujuan yang bisa menggugah semangat tim, bikin mereka ikut merasa memiliki. Karena orang pada dasarnya pengen kerjaannya ada artinya, gitu ya. Bukan cuma rutinitas kosong. Ya, betul. Pengen merasa berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Jadi, pemimpin perlu membingkai visi organisasi itu. Tapi nggak sembarangan. Harus nyambung sama nilai-nilai tadi. Cara bingkainya gimana tuh? Bisa pakai cerita, pakai metafora yang pas, atau kadang nunjukin kontrasnya. Kita bukan yang seperti itu, tapi kita adalah ini. Nah, itu bisa bikin nilai intinya makin kelihatan jelas. Jadi nggak cukup cuma punya visi hebat di atas kertas ya, tapi harus bisa nunjukin ke setiap orang di tim, hey, kerjaan kamu tuh nyambung loh ke tujuan besar kita. Betul sekali. Penting banget itu. Nunjukin benang merahnya antara kerjaan sehari-hari tiap individu, sekecil apapun kelihatannya, dengan misi besar organisasi. Ada contohnya nggak? Ada. Di sumber disebutin tuh contoh kayak Alaska Airlines atau Zingermans. Mereka benar-benar usaha mastiin karyawannya paham gambaran besarnya. Jadi nggak cuma nurut perintah, tapi tahu kontribusi mereka itu kemana arahnya. Oke, jadi bikin orang merasa dihargai ya kontribusinya? Iya, dan itu bikin mereka lebih termotivasi, lebih engaged. Oke, masuk akal. Jadi tujuan ini ngasih arah, ngasih makna, terus gimana ini jadi pendorong dampak nyata? Apalagi kalau lagi susah nih, lagi banyak tekanan, gimana? Nah, disinilah peran pentingnya ketahanan. Resilience istilahnya. Resilience ya. Iya. Tujuan yang kuat itu ibarat jangkar emosional. Waktu badai datang, entah itu krisis ekonomi, masalah internal, atau apapun, kalau kita punya pegangan kuat sama mengapa kita,
itu lebih mudah untuk memaknai kesulitan itu. Nggak gampang terombang-ambing. Tujuannya jadi kayak pengingat kenapa kita melakukan ini semua. Jadi kayak bahan bakar tambahan gitu ya, pas lagi capek. Bisa dibilang begitu. Ini membantu kita dan organisasi juga untuk tetap fokus, untuk terus bergerak maju, cari jalan keluar. Membangun jembatan lah dari kesulitan saat ini ke masa depan yang lebih baik. Oke, selain jadi jangkar, pas lagi susah, ada lagi nggak manfaatnya punya tujuan yang jelas ini? Ada dong. Tujuan itu juga ningkatin pengaruh atau influence seorang pemimpin. Coba dibandingin. Gimana tuh? Kalau pemimpin cuma bilang, kerjakan ini karena saya atasanmu, itu kan beda banyak rasanya. Dibanding kalau dia bilang, yuk kita lakukan ini demi tim kita. Atau ini penting loh untuk mencapai tujuan bersama kita. Ah, iya benar juga. Rasanya beda ya? Beda banget. Ada rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan itu. Nah, itu yang bikin orang lebih tergerak, lebih mau berkontribusi maksimal. Pengaruhnya jadi lebih kuat, lebih otentik. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari obrolan kita, menemukan terus mendefinisikan tujuan kita yang akarnya itu dari cerita hidup kita, dari nilai-nilai kita, itu langkah yang fundamental banget ya. Sangat fundamental. Bukan cuma soal siapa kita sebagai pemimpin, tapi juga soal warisan apa sih yang pengen kita tinggalkan lewat tim kita, lewat organisasi kita, dampaknya apa gitu. Tepat sekali. Jadi mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan refleksi yang penting buat Anda yang lagi dengerin. Apa tuh? Coba deh pikirin, gimana cerita hidup dan nilai-nilai inti Anda selama ini udah membentuk kompas kepemimpinan unik Anda? Udah kelihatan belum polanya? Pertanyaan bagus. Terus, pertanyaan lanjutannya, berdasarkan siapa diri Anda yang sesungguhnya itu, dampak spesifik apa sih yang paling ingin Anda wujudkan? Kemana kompas itu nunjuk? Wow. Coba direnungkan pelan-pelan, nggak perlu langsung jawab sekarang. Tapi pertanyaan ini penting buat jadi awal perjalanan Anda menemukan mengapa dan menciptakan apa.